Yang kedua, hisab sosial. Saya menyebutnya hisab sosial. Saya tak mau mengajari karena saya pun banyak kekurangan di tengah masyarakat. Tapi memang kita harus ukur-ukur juga, harus kita hitung-hitung juga, evaluasi. Macam mana lah hubungan kita dengan, terutama yang keluarga lah Pak. Ya Allah, macam mana lah kadang awak nih kalau sama istri itu remeh kali awak bikin. Ya kan? Apalagi kalau udah macam ini. Wah, kalau saya sering diomelin Ustaz Musli itu, abang ini kalau sekarang ini betingkah abang ku tengok. Dulu waktu abang miskin, apa tak bergaya begini abang. Coba kalau abang bilang dulu memang pengen kawin waktu kawin sama aku dulu. Aku bilang, mana lah berani aku deh. Dulu aku masih miskin, jelek, hitam, hidup pula. Mana lah. Iya sekarang abang mentang-mentang udah begini, udah dokter abang mau pengen kawin lagi aja. Wah begitu. Tenanglah deh, kalau kau udah siap pun udah siapnya baru kita gitu kan. Kalau kau udah siap, baru kita mainkan. Nggak ada siap-siapnya. Wah, Allah. Jadi mohon doanya supaya mudah-mudahan terbuka jalan. Amin. Aminkan aja dulu. Aminkan aja dulu. Iya kan? Masyaallah. Kemarin ada orang bertanya dan orang berkata, ngapain kita menolong orang di Palestina? Saudara-saudara kita pun masih banyak yang susah. Ada benarnya, tapi tidak tepat itu. Nggak boleh itu cara berpikir, salah cara berpikirnya. Kalaupun tak bisa bantu sekarang, tak usah ngomong macam itu. Aku bantu dulu ponakanku ya. Nanti mudah-mudahan ada rezeki baru ku kirimnya ke Palestina. Begitu aja udah aman tuh kan, Pak, udah baik. Ini dibuatlah pernyataan ngomong kencang-kencang. Ngapain kita menolong orang-orang Palestina masih jauh di sana? Sementara lingkungan kita masih banyak yang miskin. Betul di lingkungan kita masih banyak yang susah. Tapi jangan tutup pintu menolong kita, menolong saudara kita di Palestina. Karena mereka juga saudara kita. Kalau ternyata hari ini belum sanggup kita, mudah-mudahan besok. Gitu. Tapi utamakanlah memang. Allah berfirman ini, jangan sampai kita baik pada orang, tapi tak baik kepada orang tua kita. Itu intinya Pak yang pertama. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Jadi dahulukanlah kedua orang tua kita Pak. Jangan sampai pemurah kali kita kalau sama orang. Tapi kalau sama orang tua pelit kali. Itu berdosa kita itu Pak. Iya kan? Pesannya adalah dulukan. Kalau kamu mau berinfak ke siapa dulu? Walil walidaini, kepada kedua orang tuamu. Beruntunglah Pak yang hari ini orang tuanya masih hidup. Kemarin Ustaz Musli pulang kampung dia, bikin status dia di Facebook, nikmat nih keluarga ini, dia bilang berkah melimpah. Tidak semua kita beruntung Pak urusan keluarga itu kan. Tapi yang hari ini masih ada orang tuanya, ayah ibunya, itu adalah keberuntungan. Mereka pintu surga. Selagi masih bisa, apapun lakukanlah untuk mereka itu, kan gitu Pak. Kalaupun ternyata sudah meninggal, tetap saja jangan sampai pula tak sedekah kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal kan. Harus bersedekah. Kalau nanti kita mau berkurban, bikinkan kurbannya atas sama dia. Kalau mau sedekah malam Jumat di sini ada yasinan, sebutkan namanya. Bersedekah aku untuk atas orang tuaku. Jadi falil walidain wal aqrabin, kerabat Pak. Di dinamika umat ini beberapa anak datang ke sini belajar nih, saya suruh datang ngaji ke sini. Ada 50 orang di sana di asrama di Bukit Dewi itu. Tapi tak boleh kita menolong yatim orang, tapi yatim kita tak kita tolong. Karena urutannya itu kan Ustaz Aus ya, yatiman dza maqrabah. Yatim yang punya kerabat dulu yang didahulukan. Jadi setiap kita punya kerabat yatim, itulah bantu. Punya orang miskin, itulah bantu. Jadi setiap kita membantunya berarti kerabat kita tertolong, terselamatkan. Jangan kerabat orang kita dahulukan, kerabat kita biarin, dosa kita itu. Gitu. Jadi akrabin kerabat itu masih ada hubungan darah kita. Wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa banis sabil, dan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Nah, ini namanya Pak, kita perbaikilah, kita renung-renung udah berapa orang tahun ini yang kita tolong, berapa orang lah kira-kira tahun ini yang bisa kita keluarkan dari permasalahannya, berapa orang lah keluarga kita yang sudah kita bantu
sekolahnya. Perlulah kita merenung. Perlulah kita merenung. Kalau tidak nanti tak bermakna hidup kita. Saya diingatkan sama seorang kawan ustadz tuh, bermakna kita di luar itu karena kita pulang ke rumah dan dihargai oleh keluarga kita. Betapapun pencapaian kita tinggi, tapi kalau pulang ke rumah tak dianggap kita sama anak, sama istri, itu mah tak bermakna rasanya kan. Udah banyak kita. Yang salah satu yang sekarang saya agak sedih ini, Pak Sujanto, kalau dulu kan anak masih SD itu pulang kita, ya minta jajan dong. Minta jajan melulu kurasa. Kemarin kan udah dikasih. Kemarin kan cuma 5.000 ya. Kau ini udahlah nih. Sekarang tak ada minta jajan, sedih awak. Kemarin itu, nih kak, gak usah ya, masih ada nih. Sedih. Alamak. Jadi ada masanya kita kasih, tak butuh dia. Itu sedihlah kita. Jadi ibaratnya kalau pulang kita tak disambut, mau bawa duit seberapa pun kalau pulang tak disambut tak berarti kita. Kalau saya bilang sama anak dulu itu, kalau kalian senang ayah pulang, begitu tet buka pagar. Kalau enggak ayah pergi ke rumah yang lain. Begitu. Begitu anak-anak tet, buka set. Terus ya terus ngasih satu kan. Terus ya dikit lagi ya. Terus hop. Betul-betul lah keturunan tukang parkir. Ayahnya tukang parkir di Jakarta 1 tahun, mengalir darah parkir itu sama dia kan. Gitu. Jadi mudah-mudahan Pak keluarga kita dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lagunya dulu itu Keluarga Cemara, harta yang paling berharga adalah keluarga. Saya bilang bukan harta, tapi karunia. Kalau harta bisa kita beli, bisa kita cari, kalau hilang bisa kita ganti. Tapi kalau keluarga itu bukan harta, tapi karunia. Kalau sudah hilang, kita tidak bisa menggantinya. Ibu kita kalau sudah meninggal kan tak bisa kita ganti. Tapi kalau motor yang hilang, mobil pun bisa digantinya. Ada orang hilang motornya, tapi beli mobil dia. Gitu. Tapi kalau ayah kita yang sudah meninggal, tak bisa kita ganti. Kalau istri yang hilang, langsung senyum Ustaz. Nggak mungkin kalau Ustaz Musli udah tertutupnya itu PNS dia. Yang masih punya peluang itu ya saya lah. Ustaz Lukman ada tuh peluangnya tuh. Ya kan? Allah ya Karim. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita. Ya Rabbal Alamin.